Halo teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan kami di Instagram Live Sabda Youth. Oke, ya teman-teman, kita sedikit telat 2 menit, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Harapannya teman-teman juga tetap berdatangan nanti. Dan jangan lupa ajak teman-temannya juga. Topik yang menarik malam hari ini kita mau bahas sesuatu yang unik yang mungkin jarang dibahas juga oleh kalangan pemuda, oleh gereja-gereja, oleh komunitas. Jarang sekali dibahas, tapi ini sering kita dengar gitu di tongkrongan kita, di komunitas kita juga sering kita dengar gitu istilah ini gitu. Jadi kita mau bahas satu topik yang menarik, teman-teman mungkin bisa lihat di atas ya topik kita malam hari ini, dan juga komentar dari Sabda Ilsa yaitu juga sudah spill tema atau topik obrolan kita. Menarik bukan? Kita tunggu ya. Teman-teman boleh stay sampai akhir acara supaya bisa mendapatkan insight baru. Turut juga berdiskusi ya. Jangan cuma nonton, tapi boleh banget teman-teman berikan komentar. Tentunya aku nggak sendiri, aku mau invite beberapa temanku ya. Oke, nah teman-teman, aku sapa teman-teman dulu ya, yang mungkin baru pertama kali hadir juga. Aku perkenalkan diri, aku sendiri Ray, dan ini teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Dan teman-teman boleh memperkenalkan diri dari Ibu Yulia, terus Kaela dan Bang Frederick nanti. Oke, aku Yulia, aku tinggal di Solo, sudah berkeluarga dan melayani di Sabda. Oke, Kaela. Halo teman-teman semua, aku Ella dan sekarang aku ada di Manado, tapi aslinya Malang, Jawa Timur, dan sekarang melayani sebagai guru TK. Oke, Kak Frederick. Oke teman-teman, nama saya Frederick William Luji. Ya, biasa dipanggil Frederick, bisa juga teman-teman panggil William. Saya sekarang berada di Bengkulu. Ya, kesehariannya biasa saya membantu orang tua saya melayani di Gereja Kristen Injili Indonesia. Oke, nice. Oke, salam kenal. Kali ini kita jauh-jauhan. Manado, Sulawesi, Jawa, Bengkulu. Beberapa kali sama-sama Solo, tapi kali ini kita jauh-jauhan. Oke, nah teman-teman yang baru pertama kali hadir, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth. Sabda Youth apa sih? Jadi Sabda Youth adalah live Instagramnya dari Sabda Resources khususnya, dan Sabda keseluruhan, membahas topik-topik kekinian, topik-topik anak muda yang relate gitu dengan anak muda, dan kami akan bahas dari sudut pandang alkitabiahnya, sehingga ini sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda, anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah sesuai dengan generasi mereka masing-masing, atau kepada juga generasi mereka. Nah, itu sedikit tentang Sabda Youth. Oke, topik kita jelas sudah terspill. Kita mau sapa-sapa juga teman-teman kita yang hadir malam hari ini. Mungkin dari teman-teman Kak Ella maupun Kak Frederick ada yang kenal, bisa disapa-sapa. Ini sudah hadir dengan kita Kak Triske Yunike. Halo Kak Triske, ini cukup sering hadir di Sabda Youth. Senang Kak Triske bisa join dengan kami. Dan Kak Elan juga. Halo Kak Elan, Elan Handoko. Ini temennya Kak Ella ya? Elan dan Ella. Iya, benar. Ya, Kak Tilestian. Halo Kak Tilestian. Ada akun atas nama Imitles. Dan Kak Sefli juga yang pernah ngobrol bareng kita di sini. Kak Kesia, Natalia juga hadir. Dari Bu Yulia ada yang dikenal? Evi Broto, Oke. Roman. Ya, Kak Ella, boleh disapa nih teman-temannya yang hadir malam hari ini. Sepertinya banyak nih. Ada Kak Yohan, terus ada Elan juga tadi. Hai. Oke. Kak Frederick, silakan disapa teman-temannya. Ya, di live ini ternyata ada Kak Delvin. Kak Delvin ini orang gereja, teman gereja. Terus ada Cesia, ada Kak Sarah,
Ada juga Bang Cooper. Ya, Bang Cooper ini teman di waktu kuliah. Ya, halo semua. Dan masih banyak lagi nih sepertinya. Ini disapa dari Kak Delpi. Biasanya Didi loh. Apa nih maksudnya, Kak? Itu biasanya panggilannya di gereja Didi. Oh, Fredrik Ya. dipanggil Didi. Oke. Ya. Ini temennya Kak Ella. Halo Kak Ella. Rizkymanal. RSKMNL. Halo Angel. Oke, kita mau langsung aja ngobrol, tapi sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Boleh Kak Ella memimpin kita dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan live, kami bisa berdiskusi bersama untuk satu topik yang sangat menarik, dan kiranya kami bisa menjadi berkat dan bertumbuh dari diskusi kami pada malam hari ini. Engkau yang berkati setiap perangkat kami juga dan jaringan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oke, nah teman-teman, topik kita malam hari ini sesuai yang tadi sudah aku bicarakan, aku spillkan, anak mami. Nah, menarik nih. Pasti kita sering ya mendengar istilah anak mami itu kan, atau bahkan kita sering mengucapkannya mungkin. Nah, kalau boleh tahu nih dari teman-teman, apa kesan pertama kalian gitu ketika mendengar anak mami? Pasti kan sering ya mendengar. Apa sih kesannya? Kesan yang kalian dapatkan? Ya, kalau dari aku, kesan pertama kata yang paling aku ingat itu adalah anak bungsu, kalau bukan anak tunggal. Bisa itu sih yang biasanya diingat ya, anak bungsu, anak tunggal. Karena ya anak mami, anak mami atau mama atau ibu gitu yang biasanya deket banget sama mama, yang dikit-dikit harus ngubungin mama, gitu sih. Oke. Aku Mas Ray. Ya. Boleh? Boleh, Ya, silakan. kesan pertama ketika mendengar kalimat anak mami. Ya, kesan pertama biasanya orang berpikiran kalau anak mami itu adalah anak yang manja, anak yang tidak mandiri. Mungkin ada juga yang menganggap bahwa anak tersebut tidak bisa diandalkan. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa anak mami ini terkesan seperti anak yang baik-baik saja, anak yang tidak ugal-ugalan seperti itu, Mas Rey. Ya. Ya. Aku ya, Re. Ya. Ya, memang betul sih kayak Freddy bilang ya, kadang bisa negatif, bisa juga positif ya. Kalau positif kayak tadi tuh, oh dia anak rumahan, nggak suka pergi-pergi, anak yang alim gitu ya, nurut sama orang tua, biasanya gitu. Memang lebih antara dua itu. Bisa juga negatif tadi yang sudah disebutkan Ella ya. Tapi menurut aku untuk jadi anak mami itu memang perlu apa ya? Perlu satu pola didik dari orang tua yang memang mengajarkan seperti itu. Jadi apakah memang orang tua menghendaki dia sangat dekat dengan orang tua dan memang ada keharusan, atau memang anak itu sendiri memang apa ya, memang dekat gitu dengan orang tua. Jadi aku pikir sih oke-oke aja ya, kecuali kalau akhirnya membuat masalah gitu. Jadi kayak tadi Freddy bilang, akhirnya dia nggak tanggung jawab, atau dia nggak bisa punya pendirian, atau dia nggak bisa mandiri. Nah itu mungkin agak apa, punya konotasi yang lebih daripada sekedar negatif, karena itu sudah menjadi masalah ya. Oke, aku ya, teman-teman. Ya. Ya, sepakat sih sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman tadi. Kak Ella juga sempat singgung anak bungsu, anak tunggal. Aku bungsu nih. Apakah aku termasuk anak mami? Gimana teman-teman? Nah, ini banyak komentar juga. Kak Roma sampaikan kesan pertama tuh cengeng anak mami. Wah. Dari Kak Deborah juga, anak mami tuh manja. manja manja banget gitu sama ibunya, apa-apa mami. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya,
teman-teman, kenapa hanya ada anak mami gitu? Kok nggak ada anak papi? Padahal di rumah kan ada papi juga, atau anak mama dan anak papa gitu. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman nih? Mau jawab, silakan. Ya, kalau aku ya, Re, Ya. kalau kalau di dalam bahasa Inggris sih memang ada istilah daddy's girl. Biasanya tuh anak cewek yang dekat sama papahnya, terus apa dimanja, selalu dilindungi gitu ya. Ada sih sebenarnya anak papi gitu. Cuman aku dalam bahasa Indonesia mungkin jarang ya, tapi dalam bahasa Inggris ada daddy's girl, itu biasanya hampir sama sih artinya dengan anak mami, tapi lebih ke anak cewek ke papinya. Ya. Aku boleh Mas Ray? Silakan. Oke. Ya, kalau berbicara kenapa anak mami, biasanya di rumah itu yang lebih banyak waktunya di rumah yaitu ibu daripada seorang bapak, seperti itu. Makanya banyak orang menyebutkan anak mami. Kenapa bukan anak papi? Ya, biasanya anak mami ini lebih terkesan ke arah yang negatif daripada anak papi. Anak papi ini kan biasanya orang berpikiran bahwa anak papi itu adalah orang yang kuat, seperti itu. Anak-anak yang selalu dituntun bapaknya untuk mandiri, seperti itu. Tetapi kalau mama biasanya seorang anak itu biasanya dimanja oleh mamanya. Gitu. Menarik. Bener sih, emang lebih banyak denger juga anak mami sih daripada anak papi gitu ya. Jadi lebih familiar juga lebih ke anak mami gitu. Ya, oke. Oh, sorry, Re, sebentar Re. Enggak, Re aja. Oke. Ya, aku pernah kepikiran juga gitu. Maksudku, apakah karena itu culture gitu, atau mungkin kultur dari Indonesia sendiri yang cenderung kebanyakan dulu, apalagi zaman dulu ya, kebanyakan kan ibu rumah tangga. Apa yang Frederick bilang gitu, sepakat sekali. Kebanyakan ibu rumah tangga, jadi yang di rumah kebanyakan mamanya, sehingga kalau apa-apa mamanya ya disebut anak mama, meskipun ada papanya. Tapi karena yang lebih sering yang di rumah adalah mamanya, jadi disebut anak mami gitu. Mungkin ya. Ini ada peserta yang mengaku dia anak papi. Ibu Deborah. Ya. Ya, it makes sense. Karena, iya. Di komentar Ibu Deborah bilang dia disebut anak papi. Ya, saya kira bisa imbang sih, tergantung keluarga ya, kedekatan keluarga dan juga keterbukaan dari keluarga. Sejauh itu cuman cuman karena kemanjaan, aku pikir oke ya. Tapi kalau sudah menjadi masalah negatif, jadi kalau masih anak-anak dan masih usia sekolah dasar lah, itu mungkin masih oke gitu ya. Tapi nanti kalau setelah remaja dan pemuda dan dewasa, nah itu seringkali baru akhirnya muncul. Ya. Oke. Ya, Frederick. Ya. Oke. Kita sudah membahas tentang apa itu anak mami, kemudian kita juga membahas tentang apa itu anak papi bahkan. Nah, teman-teman, justru sebutan ini, istilah ini tentunya ada penyebabnya kenapa seseorang bisa disebut dengan anak mami. Sebenarnya apa sih ciri-ciri dari orang yang biasa disebut dengan anak mami itu? Dan yang lebih menarik lagi, apa yang menyebabkan seseorang tersebut bisa mempunyai sifat anak mami? Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu kah? Boleh di-sharingkan? Ya. Aku dulu ya. Ya, yang aku pernah tahu sih seringkali tapi ini yang lebih ke negatif ya, yang sering aku dengar gitu. Itu karena orang tua terlalu overprotective terhadap anaknya. Jadi apa-apa maksudnya orang tua harus terlibat. Untuk apa-apa orang tuanya yang membuat decision, membuat keputusan. Terus kalau ada apa-apa selalu orang tuanya minta dia lapor. Itu hampir seperti dituntut untuk terus-menerus
terus-menerus diperhatikan gitu supaya orang tua merasa safe bahwa anaknya tuh aman-aman saja. Jadi salah satu sih menurut aku memang penyebabnya karena orang tua yang terlalu overprotective terhadap anaknya. Benar ya. Ella tadi. Kalau saya juga kalau tadi Kak Yulia udah sempet ini mungkin karena keluarga yang kurang yang overprotective gitu ya. Bisa jadi juga secara emosional itu ada ketergantungan gitu sama ibu gitu, ketergantungan yang tinggi. Mungkin karena udah kebiasaan dari kecil, mungkin karena papa kerja jauh gitu ya, terus yang ada di rumah mama gitu, jadi udah kebiasaan usia remaja, udah waktunya usia dewasa gitu sih. Ya, aku boleh, teman-teman? Ya. Boleh. Oke ya. Oke. Ya, penyebab dari anak mami tadi ya memang kecenderungan overprotective. Beberapa artikel juga aku baca dari orang tuanya, dari segi orang tuanya gitu. Tapi aku melihat juga semakin dewasa gitu, maksudnya semakin anak bertumbuh itu, kalau anak itu di zaman sekarang ya contohnya perumahan kan cenderung lingkupannya lebih jarang keluar gitu. Tapi kalau di desa kan kebanyakan keluar. Nah, dari anaknya sendiri kalau jarang bersosial gitu, itu cenderung terlalu dekat gitu dengan rumahnya gitu. Tapi beda kalau ketika sang anak yang bukan rajin keluar juga tapi cukup sering bersosial gitu, itu cenderung lebih mandiri. Jadi ya menurutku dari sudut pandang itu penyebab anak mami ya karena dia jarang keluar atau berinteraksi dengan teman-temannya sebayanya, dan ya kurang circle lah kalau bahasa sekarang, circle-nya kurang jauh. Ya, oke. Aku ya. Ini tadi ada komentar yang cukup menarik ini dari Niko Septian. Stereotipnya kalau anak mami itu cenderung feminin, sedangkan anak papi itu maskulin. Jadi kadang-kadang kalau di dalam keluarga itu ada anak yang manco, apa tuh namanya, tomboy gitu ya. Itu sering dibilang anak papi gitu, karena ya lebih dekat ke male atau ke laki-laki gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih apakah itu betul. Tetapi yang jelas tadi aku setuju dengan pendapat bahwa kadang pola asuh orang tua itu menyebabkan anak menjadi kodependensi dengan orang tua. Jadi menjadi ketergantungan kepada orang tua. Nah, ini ada respon juga dari Roma. Kalau segala sesuatu harus diberitahu ke orang tua, bukankah itu hal yang baik? Iya dan tidak. Baik dalam arti anak itu mungkin terbuka dengan orang tua ya, tapi bisa menjadi jelek kalau semuanya diceritakan sampai dia sendiri tidak punya privacy untuk anak ini. Gimana nih? Ya. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Yulia. Terkadang bahkan komentar Kak Roma juga. Memang baik diberitahukan kepada orang tua, bukan karena hal itu baik, ya memang baik. Tetapi terkadang sesuatu yang berlebihan juga kurang baik seperti itu. Contohnya seperti kita pergi kemana, setiap saat diberitahukan itu menjadi hal yang kurang baik menurut saya sih seperti itu. Nah, dari hal-hal ini ada ya, kalau dari hal-hal yang kita bahas pada malam hari ini, penyebabnya juga dari pola asuh anak, pola asuh keluarga seperti itu yang seperti teman-teman sampaikan. Pola asuh keluarga ini sangat berpengaruh untuk terbentuknya seorang anak yang mandiri. Nah, artinya pola asuh anak, pola asuh keluarga di mana orang tua ini selalu hadir, kemudian dia selalu terlibat dan bertanggung jawab atas anaknya. Artinya orang tua ini menuruti segala keinginan anaknya tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Tapi ada hal yang positifnya, yaitu seperti kita tahu minggu lalu kita membahas tentang bantalan keluarga, di mana harusnya seorang anak menjadi tempat ternyamannya itu di keluarga. Nah, ini adalah salah satu dampak positifnya kalau menurut saya. Ya. Oh, Ella, silakan.
Iya benar banget, setuju. Kalau keluarga adalah jadi guru pertama, pendidik pertama buat anak-anak, dan em, itu semua dari kecil, no? Kalau emang dari kecil udah dididik dengan baik, mereka udah rasa nyaman sama keluarga, pasti dari sampai gede itu akan terbawa. Tapi ya kalau misalnya nih, memang ya ada nih yang oh kecilnya nih orang tuanya overprotective nih, tapi gedenya gimana nih? Nah bisa jadi ketika anak-anak udah gede, udah puber nih, udah masa puber, mereka udah bisa buat keputusan sendiri. Jadi kesalahan bukan lagi kita seperti menyalahkan orang tua gitu ya, tapi kembali lagi ke anaknya, gimana dia bisa memilih, membuat keputusan-keputusan juga. Itu sih tambahan Iya. dari aku. Oke, Ray. Karena belum kedengeran nih suara dia. Ya, oke. Ini tadi ya aku menanggapi dari Kak Roma tadi ya. Kalau kalau orang tua jadi yang pertama atau harus segala sesuatu diberitahukan. Tapi cenderungnya zaman sekarang orang tua jadi nomor sekian. Yang pertama tuh story dulu. Jadi entah orang keberapa orang tuanya melihat story dia. Itu Iya, di sekarang zaman sekarang ya. ya, Ya, Bu. sekarang lebih sering orang tua tahu tentang anak karena sosial media, bukan Makanya karena itu. iya. Ini ada Ya, pendapat ini yang menarik nih dari oh sorry, Ray belum selesai ya, sorry. ya aku juga mau bacakan Kak Lucy Ngana ini. Ah, ini Terkadang nih orang tua tertarik nih. ya, terkadang orang tua nggak mau tahu atau nggak mau, sorry. Terkadang orang tua nggak mau atau nggak rela agar anaknya dewasa sehingga selalu terlibat dalam masalah anaknya. Kalau Oh, menurut ini dalam nih. ya, tapi nggak tahu kalau aku boleh sedikit berpendapat ya teman-teman. Orang tua mana yang nggak rela anaknya dewasa? Atau mungkin takut jika dewasa melukainya gitu. Nggak tahu. Dari sudut pandang Ibu Yulia mungkin. Tadi Bu Yulia dari sudut pandang orang tua nih. Iya, aku pikir ini yang bermasalah orang tuanya ya. Kalau Ya, orang tua tidak senang melihat anaknya dewasa, memang berarti dia memang punya masalah psikologis gitu. Maksudnya dia takut ditinggal oleh anaknya, dia takut anaknya keluar dari rumah dan dia tidak diingat lagi oleh orang tuanya ya. Ada rasa takut kalau anaknya itu tidak lagi mau kembali ke orang tua gitu. ya, Ya itu gimana ya? Secara naluri manusia memang orang tua harus belajar dewasa juga gitu. Maksudnya kalau betul. kalau dia harus menyadari bahwa anak tidak akan selamanya ada di rumah. Sampai kapan dia bisa menahan anak itu untuk terus di rumah? Artinya dia memang tidak ingin anaknya itu dewasa untuk kepentingan diri sendiri. Kalau menurut saya ini bukan orang tua yang overprotective, tetapi orang tua yang egois. Betul. Dia tidak mau membiarkan anaknya bisa bertumbuh untuk kepentingan dia. Dan dia tidak mau ditinggal oleh anaknya. Nah ini sering menjadi masalah walaupun di zaman ini ya sering menjadi masalah sehingga anak menjadi semakin jauh dari orang tua karena takut diikat oleh orang tuanya. Ya. Yang Silakan, lain teman-teman. ya, Fred. Oke, ada yang komentar juga. Ini dari Kak Tilestian. Ortu yang overprotective bisa membuat anak sulit membuat keputusan dan tidak tahan dengan tantangan ataupun kesulitan. Nah, saya sedikit sharing juga mengenai saya sendiri. Terkadang orang tua juga kita sulit mengambil keputusan untuk contohnya saya ingin pergi melakukan sesuatu hal, tetapi orang tua melarang karena keterbatasan yang saya miliki. Terkadang kita berpikir bahwa hal tersebut itu adalah hal yang overprotective, tetapi terkadang juga hal tersebut adalah yang membuat untuk kita juga lebih aman seperti itu. Karena contohnya saya waktu itu memiliki sakit asma dan saya waktu itu ingin mengikuti lomba bermain voli, tetapi orang tua saya melarang karena sakit yang saya miliki seperti itu. Ya. Baik, itu ada alasan yang wajar saya kira ya. Kadang anak-anak tidak terlalu tahu batas kemampuan diri, orang tua jauh lebih tahu bisa jadi. Tapi itu kalau masih kecil ya.
Kalau sudah dewasa, saya pikir apa namanya, orang tua harus mengajarkan anak untuk bisa membuat keputusan, bahkan mungkin mengambil resiko gitu untuk keputusan dia. Dan ya harus tarik ulur lah antara anak dan orang tua ya, untuk tidak terlalu bisa mendominasi terus menerus. Kadang-kadang memang dia mungkin harus melihat anaknya apa dalam tanda kutip bermasalah sedikit karena keputusannya, tapi justru karena itu anak jadi belajar. Ya, sedikit boleh berkomentar teman-teman? Ya, ya aku rasa kembali ke itu ya, atau bisa dibilang definisi ya. Protektif dengan overprotective sepertinya berbeda gitu. Jadi aku melihatnya kalau sudah overprotective tentu untuk pertumbuhan nggak baik ya. Baik kedewasaan, tanggung jawab, kemandirian, kalau sudah over. Tapi kalau protect, seperti yang Kak Fredrik tadi bilang, itu salah satu bentuk protect gitu. Bagaimana ya, bagaimana supaya anaknya nggak kumat asmanya, kan bahaya juga kalau tiba-tiba nyemes, gitu, sesak gitu. Iya, ya. Betul. Ya. Ya, sebenarnya di Alkitab tuh ada kasus loh tentang hal-hal ini gitu. Tahu nggak? Iya. Mungkin kita juga punya apa namanya, punya pendapat bahwa ada tokoh di dalam Alkitab yang juga anak mami. Ada yang tahu nggak? Mungkin ini perlu ada cerdas cermat Alkitab. Tahu nggak di Alkitab siapa yang disebut anak mami? Fredrik. Saya kalau melihat dalam Alkitab ada tokoh yang menjadi anak kesayangan ibunya. Kalau kita pernah mendengar kisah Esau dan Yakub, nah Esau itu merupakan Esau itu kan merupakan anak kesayangan daripada Ishak, ya anak laki. Tetapi kalau Yakub ini adalah anak kesayangan dari Ribka sendiri, seperti itu. Nah, aku mau mungkin ada teman-teman ya? Apa buktinya? Kenapa kamu ngomong gitu? Ya, kalau kita melihat di Alkitab kita, ya dasarnya tentu di Alkitab. Dalam Kejadian 25 ayat yang ke-28. Ya. Kejadian 25 ayat yang ke-28 di situ jelaskan bahwa Esau itu dia menjadi anak kesayangan daripada Ishak, tetapi Ribka lebih mengasihi Yakub, seperti itu. Iya. Re, ada pendapat nih, setuju nggak nih? Ya. Yakub ini banyak yang jawab juga. Philadelphia Yakub, Katriska Yakub, Roma Yakub. Wah, makin ternyata semua baca Alkitab nih. Tapi akibat itu nggak tahu ini bisa dibilang keturunan nggak sih? Dari Yakub turun ke terus-terusnya ya. Nih Yakub terus Yusuf. Israel lebih mengasihi Yusuf gitu. Jadi Yakub lebih mengasihi si Yusuf daripada ini anak papi ya tapi jadi makin turun-temurun gitu. Tapi aku lihatnya sih itu mungkin gitu. Ya, tapi mungkin itu ada sedikit beda ya, bukan hanya bukan anak mami, tapi favoritisme yang ada di dalam keluarga. Ya, jadi si Ishak favorit dengan Esau, kemudian ibunya favorit dengan si Yakub, terus Yakub favorit dengan Yusuf. Ya, itu membuat perseteruan di antara keluarga ya. 12 lagi anaknya. Jadi makin kelihatan kalau pilih kasihnya. Iya. Nah, setuju banget tadi sama Kak Fredrik gitu ya, yang tadi bilang Esau sama Yakub. Karena kalau aku sendiri melihat Yakub ini, dia udah gede gitu kan, bukan lagi anak kecil gitu. Dan waktu itu mamanya gitu ya, Mama Rika ini nyuruh dia gitu untuk dia datang sama Ishak gitu. Tapi dia mau-mau aja gitu kan. Jadi ya gimana dia nggak bisa beri keputusan sendiri kalau itu salah gitu kan. Jadi ya udah gede gitu. Jadi masih terkesan seperti anak mami yang tadi kita bahas gitu. Ya. Boleh nambah dikit? Ya, silakan. Oke. Sedikit mundur sedikit sih maksudku. Sebelum itu pun Ishak ketika cari istri, Abraham nyuruh hambanya untuk carikan istri. Padahal
Ishak juga udah dewasa gitu. Ya, itu memang turun-temurun kayaknya. Itu aja, Bu. Ya, tapi ada budaya ya, karena saat itu kan di budaya Israel mereka tidak boleh menikah dengan orang di luar klannya, di luar Jadi Ishak mungkin punya banyak teman, tapi dia harus menikah dengan keluarga gitu ya. Iya, pilih orang tua nggak punya keluarga di dekat itu, jadi harus ke tempat di mana orang tuanya itu dulu ada, sehingga mereka bisa menemukan saudaranya untuk bisa menikah dengan anaknya. Pasti keluarga jauh ya, bukan keluarga dekat. Ya. Itu sih menurut aku agak dekat dengan budaya ya, kalau tentang milih istri itu. Ya. Ini ada komentar menarik dari Kak Roma. Jadi makin yakin kalau pembinaan dalam keluarga Kristen sangat penting. Jadi bukan hanya persiapan pernikahan saja yang dibina, seandainya gereja bisa memfasilitasi itu. Iya. Wah. Ya, mungkin gereja mungkin banyak yang nggak pernah membicarakan itu ya. Tadi kayak Ella bilang, ini topik yang menarik karena nggak pernah dibicarain gitu ya secara terbuka. Wow. Bener banget nih kata teman-teman semua. Dan tadi kan udah bahas nih ya. Dan tadi lanjut ke masalah gereja. Nah, mungkin ini udah masuk ke solusi gitu ya. Ngomong nih, gimana nih kalau ada temen-temen nih di sini yang udah dapat dapat julukan anak mami gitu, atau mungkin pernah dengar temen atau bestinya mungkin yang anak mami banget, atau mungkin pacarnya gitu ya yang anak mami banget gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing, dan setelah diskusi kita ini jadi agak tergerak gitu ya saya untuk gimana ya ini kalau ada teman-teman yang ya dapat julukan anak mami, kira-kira apa yang bisa kita lakuin gitu, apa solusinya, apa yang bisa kita lakuin, hal-hal kecil mungkin teman-teman ada ide. Ya, aku boleh ya teman-teman. Ini serupa atau senada juga dengan komentar Kak Sefri. Kak, gimana cara menghadapi ortu yang protektif supaya anak nggak jadi manja, dan ortu yang minim rasa percaya sama anak yang jadinya terlalu intervensi sama anak? Sama-sama ya tentang solusi gitu. Cari gimana sih caranya keluar dari istilah anak mami ini atau julukan anak mami, atau bahkan caranya menolong mereka yang mungkin tenggelam dari situ. Kalau dariku seperti yang di awal tadi sempat aku singgung juga ya teman-teman, perbanyaklah bersosialisasi gitu. Terkadang teman-teman ya lingkungan yang baik tentunya yang dipilih, yang kita pilih, jangan lingkungan yang asal yang justru menjatuhkan kita ke dalam pencobaan gitu. Tapi bersosiallah dengan lingkungan gereja, dengan komunitas anak-anak muda gereja. Ya belum tentu mereka baik tentunya, pasti masih ada juga yang tidak baik, tentu masih manusia. Tapi setidaknya dengan kita bersosial, ketika kita keluar banyak teman, itu melatih kita untuk menghadapi banyak orang, karakter yang berbeda juga, melatih ke pola pikir kita juga, kekritisan kita mungkin, dan segala hal menolong kita gitu. Itu sih dariku, dari teman-teman lain. Ada pendapat? Bener banget sih Kak Dey. Dan kalau dari aku ya, tadi ada baca juga sih ini dari komen teman-teman, orang tua dan anak. Nah kira-kira gimana nih kalau orang tuanya udah bermasalah, anaknya juga bermasalah, terus gimana? Mungkin ini satu kata yang klasik gitu ya, yang mungkin aku sendiri ngomongin ini tapi aku belum tentu bisa lakuin juga, adalah jangan takut. Jangan pernah takut buat kesalahan, jangan pernah takut keluar dari zona nyaman, jangan pernah takut buat masuk ke komunitas baru yang bagus, dan jangan pernah takut untuk tanya sama orang, evaluasi diri gitu. Terus sih, karena di Alkitab aja udah bilang jangan takut udah berapa kali itu di Alkitab gitu ya. Ya kalau kita udah ingat gitu ya, Tuhan ada dalam diri kita, pasti kita percaya, no jangan takut gitu. Dan pengalaman aku sendiri, aku yang mungkin dulu aku dikit-dikit mama gitu ya, dikit-dikit ibu gitu ya. Tapi ketika aku udah keluar kota, udah nggak bisa. Mungkin aku sama kayak teman-teman gitu. Mungkin ada nih teman-teman di sini yang telepon sama ibu cuman masalah duit. Itu sering itu. Kalau nggak masalah duit, nggak pernah telepon. Masalah duit telepon, masalah yang lain nggak pernah telepon. Nah, ini nih gitu. Dan
mulai lihat sih diri sendiri gitu, hubungan sama orang tua tuh yang bener kayak gimana sih gitu, apakah nanya cuma masalah duit aja gitu kan, enggak gitu, sama mama gimana, ada hal-hal yang harus dibatasi, ada hal-hal yang kita harus juga terbuka sama orang tua gitu. Iya. Ya, teman-teman. Oke. Oh, Fredrik dulu. Saya boleh? Oke, silakan. Oke. Baik, ya menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Kita membahas tentang bagaimana caranya untuk menolong mereka yang anak mami. Ya mungkin saya juga masih tergolong anak mami seperti itu. Ketika saya mempersiapkan bahan untuk kita bahas pada malam hari ini, dan saya melihat dari ciri-cirinya mungkin saya termasuk dari salah satu ya seperti itu. Ya, saya juga mendapatkan apa yang menjadi solusi. Ya, sudah disampaikan Mas Rey dan juga Kak Ella tadi. Tetapi ada juga hal yang harus kita lakukan, yaitu kita perlu mengajarkan yang namanya kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Nah, biasanya anak yang manja itu dari kecil, biasanya anak tersebut akan tantrum kalau tidak apa yang diinginkannya tidak terpenuhi, bisa sampai guling-guling seperti itu. Nah, kita bisa mengajarkan yang namanya kedisiplinan buat anak tersebut. Saya pernah melihat di TikTok, di Instagram, bukan TikTok, di Instagram, ada 3 orang, ayah, ibu, dan juga anak. Dan anak yang satu ini berdiri di atas tempat duduk untuk makan karena dia masih kecil. Nah, kemudian anak ini terjatuh. Nah, ayah tentunya membiarkan anak tersebut untuk bangun dan berusaha sendiri untuk naik kembali ke atas kursi. Tetapi ibunya justru mau memanjakan dia untuk naik ke atas kursi. Nah, teman-teman, di sini bisa diajarkan untuk kedisiplinan, di mana ketika anak tersebut mungkin menghadapi yang namanya permasalahan, mungkin kita jangan langsung menolong anak tersebut, tetapi mencoba agar ia mencari solusinya sendiri seperti itu. Dan disiplin ini juga harus dilakukan secara konsekuensi dengan segala konsekuensinya seperti itu. Ya. Ya, kalau itu masalah orang tuanya, saya kira dan anak merasa dirugikan oleh masalah ini. Kalau masih kecil, kayak tadi yang Fredrik bilang, kalau dia jatuh, kalau masih kecil sih, aku pikir ya orang tua harus menolong. Kalau nggak menolong, anak merasa kayak diabaikan gitu ya. Tapi kalau udah dewasa, dan anak merasa dirugikan karena masalah itu, karena orang tua terlalu protektif atau orang tua yang egois, saya kira akan sangat bagus kalau mereka ketemu gitu ya. Maksudnya ngomong tatap muka dengan orang tua, dan anak dengan terbuka dan dengan penuh kasih, dia bicara dengan orang tua bahwa perlakuan orang tua yang seperti itu merugikan dia. Apalagi saya melihat ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ada temen yang pacaran dengan anak mami gitu ya. Tapi karena orang tuanya tuh tipe egois, yang anaknya tuh nggak mau dewasa, anaknya tuh nggak mau keluar dan merasa cemburu, bahkan cemburu, bener-bener cemburu ketika anaknya punya pacar. Dan itu, wow, dia melakukan segala macam cara untuk menunjukkan bahwa dia nggak senang dengan cewek ini. Mungkin waktu pertama dia pacaran dengan orang ini, dia pikir, oh ya karena mamanya nggak cocok sama dia. Tapi ternyata ketika dia pacaran yang kedua, itu ya juga sama seperti itu. Sehingga anak ini mulai melihat bahwa ini ada sesuatu, ada something wrong gitu ya, ada sesuatu yang nggak benar gitu. Karena setiap kali dia pacaran, mamahnya selalu ribut gitu, selalu nggak suka gini-gini. Jadi itu saya kira sangat-sangat merugikan anak ya, dan akan sudah saatnya, bahkan mungkin bisa bisa meminta konselor untuk bisa bertatap muka antara anak dan orang tua dan mengumumkakan masalahnya, sehingga orang tua menjadi terbuka dan harapannya si orang tua menyadari bahwa itu merugikan anak gitu ya. Ya boleh teman, aku ya. Ini banyak solusi dari teman-teman di rumah, dari Kak Nikos. Untuk menghadapi ortu yang terlalu protektif, salah satu caranya adalah pergi ngekos ke luar kota untuk sekolah atau kerja. Ini solusi instan nih sepertinya.
Udah ngekos aja. Ini dari Kak Roma. Solusinya mungkin ikut Sabda Youth, bisa perlahan-lahan membuka paradigma kita sebagai anak muda. Nah, solusi. Mantap. Ini juga mungkin jadi pertanyaan diskusi kita yang sangat menarik nih dari Kak Cooper, Michael Cooper. Kadangkala permasalahan yang terjadi adalah cara membedakan tindakan dan perkataan orang tua itu apakah tindakan protektif atau overprotektif yang disebabkan karena perbedaan budaya yang terjadi pada orang tua dan anak. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi ini, Kak? Wah, ini udah masuk ke budaya dan cara mengatasinya. Jujur, sebetulnya kalau dariku agak kurang nangkep maksud dari pertanyaan ini. Apakah anak dan orang tuanya berbeda budaya gitu? Tapi yang aku tangkap sekilas sih, orang tua dan anaknya di tiap budaya itu beda-beda gitu cara pola asuhnya dan bagaimana nangkep yang protektif dan overprotektif. Mungkin itu ya arahnya Kak Cooper ya. Ya menurutku sih bagian dari proses ya, dan kalau mau sedikit ditarik mundur kan, kalau ditanya penyebabnya apa kan pasti ada penyebabnya ya, dan penyebabnya tuh biasanya ditarik mundur biasanya orang tua itu sendiri yang kurang, kalau ini secara negatif ya. Jadi bagaimana orang tua dididik, tadi kan di dalam Alkitab juga cenderung turun-temurun gitu. Jadi harus mungkin diselidiki juga atau dicari tahu pelan-pelan, dan tentunya minta hikmat Tuhan ya menurutku. Itu yang utama, Tuhan yang memberi hikmat. Ya, tidak ada solusi lain kalau sudah bilang firman Tuhan tuh. Silakan teman-teman, gimana menurut teman-teman? Ya, Silakan, aku Mila. juga. Ya, kalau aku sendiri pengalaman sih, memang gak cocok banget nih sama orang tua ini. Apa sih begini-begini ditanyain, kayak gini-gini ditanyain, kayak gitu. Dan apa sih anak sekarang, kita sering kali merasa gitu juga ya, mungkin anak muda gitu ya, merasa kayak orang tua udah kuno banget sih cara mendidiknya gini gitu. Tapi satu hal yang pernah mengubahkan aku tuh waktu aku belajar bahwa ya mereka adalah orang tua, mereka juga baru pertama kali jadi orang tua gitu ya, dan mereka juga masih belajar. Dan yang aku dulu pernah coba adalah mengkomunikasikan dengan cara masing-masing keluarga gitu. Kalau mungkin di keluarga aku bukan yang tipe sering ngobrol di meja makan gitu ya, gitu, tapi aku cari cara gitu, gimana caranya bisa ngobrol nih sama mama gitu. Kalau aku nih nggak nyaman gitu loh, kalau mama nih nanya-nanyain aku terus masalah sepele gitu, padahal aku udah gede gitu. Dan tentu nggak boleh pakai emosi gitu, tentu dengan cara masing-masing. Toh kita anaknya, pasti kita lebih tahu dong mama kita kayak gimana gitu ya, cara ngobrolnya, ambil bawahnya gitu, ambil bawahnya, jangan sampai terus ya mas. Terus saya gitu sih aku. Iya. Oh, sorry, Frederick, silakan. Oke, ya benar sekali yang dikatakan Kak Ella, pentingnya komunikasi ya. Dari pengalaman saya juga seperti itu ya. Terkadang apa yang kita inginkan itu bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh orang tua seperti itu. Tapi ya salah satu solusinya adalah mengkomunikasikannya dengan orang tua agar orang tua pun mengetahui apa sih yang kita inginkan sebenarnya seperti itu. Iya. Tadi Ray menyebut tentang ayat Alkitab ya. Saya kira ada satu ayat Alkitab yang saya ingat yang saya kira bisa menjadi jalan tengah gitu, melihat atau mendapatkan hikmat dari firman Tuhan ini, yaitu anak harus menghormati orang tua. Seringkali orang tua memperlakukan anak seperti itu karena dia tidak percaya anaknya tuh benar-benar mengasihi orang tua. Jadi ada ketakutan ditinggal, ada ketakutan yang ini itu. Sebenarnya kalau anak itu mengasihi betul-betul orang tua dan seperti apa kata Alkitab, maka anak ini akan memberikan perhatian. Dia tahu kapan dia harus memberitahukan kepada orang tuanya, kapan yang tidak gitu ya, tidak semuanya gitu ya, tapi mana yang perlu dan mana yang baik. Dan tadi Reddy sudah menyebut juga, teman-teman sudah menyebut tentang komunikasi. Jadi kalau kita terbuka dengan orang tua akan menimbulkan rasa percaya. Oh ya, anakku begini-begini, dia pasti akan cerita. Kalau ada apa-apa, anakku pasti cerita. Nah, seringkali anak-anak yang sering membuat orang tuanya seperti
overprotective karena kalau ada apa-apa anaknya diem aja gitu. Tahu-tahu dia sudah maksudnya sudah sakitnya sudah parah atau dia jatuh nggak kasih tahu, ternyata malah orang tetangga yang menolong gitu. Jadi orang tua selalu ketinggalan berita gitu. Dia tahu berita dari sosmed. Itu membuat orang tua menjadi tidak percaya kepada anak. Jadi kalau anak menaruh rasa hormat kepada orang tua dan mengasihi orang tuanya, saya kira orang tuanya akan punya pikiran yang dewasa terhadap anaknya. Ya, ya teman-teman. Waktu kita terus berjalan, terasa diskusi kita seru sekali malam hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan nih untuk menutup diskusi kita. Boleh teman-teman jawab nih. Bagaimana dari Kak Lusingana ya? Bagaimana cara mengatasi ketika kita mau melangkah atau menjalani kehidupan yang kita mau? Contohnya kita punya cita-cita untuk jadi perawat, tapi orang tua melarang. Karena mereka mau agar kita mengikuti apa yang mereka mau. Suaranya Ray hilang. Iya. Ya. Halo Ray. Suaramu menghilang. Suaranya Oke. Nah, iya menghilang. Aku lanjutin ya tadi ya. Contohnya kita punya cita-cita untuk menjadi perawat, tapi orang tua melarang karena mereka mau agar kita mengikuti apa yang mereka mau. Ayo, siapa mau kasih solusi nih buat Kak Lucy? Aku mau coba nih. Nah, dulu aku pengen banget jadi guru. Dan pengen banget yang benar-benar guru yang volunteer, pengen banget yang ke pedalaman kayak gitulah. Mungkin itu semangat jiwa muda yang membara banget waktu itu ya. Dan namanya orang tua gitu ya, pasti mereka takut anaknya kenapa-napa. Pasti banyak lah alasannya. Yang pertama yang aku lakukan adalah jangan marah dulu, tapi tanya dulu kenapa. Gitu. Dengerin dari sisi mereka gitu, dengerin dulu dari sisi orang tua, karena waktu aku pikir ya orang tua ini kayaknya maunya aku tuh kerja yang gaji gede atau mungkin apa gitu, udah overthinking nih akunya nih gitu ya. Tapi ternyata waktu aku mau coba duduk, aku mau dengerin orang tua, ternyata mereka tuh lebih takut anaknya jauh karena nggak pernah jauh kayak gitu kan. Nah, disitulah mulai masuklah untuk ngobrol. Sebenarnya kenapa sih aku pengen jadi guru? Kenapa aku pengen cita-citaku ini? Dan coba yakinkan orang tua kalau mungkin akan aman, akan selalu mengabari, mungkin dengan teman-teman bilang, nanti aku ada temen kok di sana, temen yang baik, itu akan bikin orang tua nyaman, adem, nggak jadi yang tadinya langsung meledak overthinking gitu ya orang tua, mulai turun, dan itu nggak langsung instan juga sih, lama banget. Dan untuk meyakinkan aja aku dulu butuh 1 tahun nih sampai aku gap year untuk kuliah gitu. Itu sih, itu pengalaman aku. Iya. Ya. Oke. Ray gimana? Udah bisa? Suaraku udah normal ya? Sudah. Oke. Frederick mau jawab tadi, silakan. Oke, mungkin sedikit solusi dari saya. Terkadang kita itu orang tua takut kepada kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menurut dia kita tidak bisa lakukan. Padahal sebenarnya kita bisa lakukan hal tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa melakukan mungkin dengan berprestasi di dalam bidang tersebut, ataupun menunjukkan bahwa kita ini bisa melakukan hal tersebut, seperti itu. Ya, teman-teman, ini juga dari komentar Kak Nona Khori, solusinya kita harus bisa mengambil keputusan untuk belajar hidup mandiri dengan caranya kita tidak harus bergantung pada orang tua. Ya, kalau boleh sedikit cerita dari diriku sendiri, aku melangkah dalam kutip menolak arahan orang tua dalam tanda kutip, bukan menolak sih, tapi menentang sedikit. Nah, itu aku bawa dalam doa dan puasa gitu. Ketika aku yakin kalau pilihanku ini dari Tuhan, aku komunikasikan dengan orang tua, dan orang tua akhirnya karena sudah yakin juga,
oh ya udah kalau dari Tuhan orang tua bisa apa. Nah intinya doakan, gumulkan, komunikasikan. Oke, thank you teman-teman. Waktu kita terus berjalan tidak terasa. Kalau kita teruskan nih tentunya sampai malam bisa. Karena memang pembahasan yang jarang sekali dibahas dan tentunya terus menarik kalau kita mau bahas. Oke, thank you banyak Ibu Yulia, Kak Ella, dan Kak Fredrik yang sudah menemani malam hari ini, dan teman-teman yang sudah memberikan komentar, ikut berdiskusi, memberikan solusi, atau teman-teman yang turut memberikan pertanyaan juga, thank you banyak. Minta maaf sekali kalau ada yang kelewat mungkin dari teman-teman. Bisa hadir lagi minggu depan, karena kita akan bawa topik yang baru, topik yang menarik. Join lagi, ajukan pertanyaan lagi, oke? Oke. Kita mau tutup diskusi kita hari ini. Mungkin dari teman-teman masing-masing boleh berikan closing statement-nya. Dari Kaela, terus Fredrik, terus nanti aku, dan terakhir Ibu Yulia. Oke, dari aku buat teman-teman semuanya yang mungkin dapat julukan anak mami, ingat Tuhan itu ada bersama kalian gitu. Jadi kalian jangan takut. Mungkin kalian takut sama orang tua, mungkin kalian takut keluar dari zona nyaman. Ingat, jangan takut, ada Tuhan beserta kalian. Ya, Fredrik. Ya, kalau dari saya memanjakan anak itu sama dengan mencelakakan masa depan anak tersebut. Anak yang dimanja akan memiliki masa depan yang mengerikan. Jadi mari kita ajak teman-teman kita agar menjadi seorang anak yang mandiri dan tidak bergantung dengan orang tua. Milikilah sifat seorang pejuang yang selalu berusaha dan tidak bergantung pada orang lain. Oke, nice. Oke, dariku, aku mengutip sedikit Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Segala sesuatu baik jika kita lihat, segala sesuatu itu baik jika kita tahu itu dari Tuhan. Jadi terus lihat ke depan apa yang terjadi dan jangan bosan untuk komunikasi dengan orang tua. Karena didikan orang tua itu biasanya menurut mereka itu bermaksud baik. Jadi kalau menurut kita kurang baik, silahkan komunikasikan. Jangan bosan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ya, Bu Yulia. Ya, sebenarnya kita sudah mendapat contoh yang sangat bagus loh dari Allah Bapa yang di surga. Cara dia memperlakukan kita itu sangat luar biasa. Ada kalanya Tuhan memberikan kita pukulan, ada kalanya dia merangkul kita dan memberi kehangatan. Jadi menyeimbangkan antara keduanya, dan anak itu harus patuh kepada orang tua. Itu hukum tuh. Kalau itu nggak boleh dilanggar itu. Yeah. Anak harus patuh kepada orang tua. Nah, cara Tuhan mendidik kita dididik untuk tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Itu ada di Ibrani. Supaya kadang-kadang Tuhan pukul kita supaya kita didisiplin. Kadang Tuhan sapa kita dengan sangat lembut untuk memperingatkan kita. Kadang Tuhan memberikan dorongan yang sangat kuat sehingga kita berani melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi contohlah Allah yang sudah menjadi Bapa bagi kita semuanya, dan ini menjadi satu pegangan untuk orang tua juga. Belajar dari Allah Bapa bagaimana Dia memperlakukan kita anak-anaknya supaya kita menjadi anak yang teguh, beriman, dan tidak menjadi anak yang gampangan. Amin. Thank you banyak. Back to Bible, back to God. Wah. Thank you Ibu Yulia, thank you Kak Ella, thank you Kak Fredrik sudah menemani malam hari ini. Teman-teman jangan lupa hadir lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, dengan topik yang menarik juga, yaitu bersama keluargaku melayani Tuhan. Jangan lupa hadir teman-teman. Kita akan bahas topik yang menarik minggu depan. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Fredrik boleh menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pada malam hari ini kami bisa men-sharingkan, bahkan kami dapat memberikan solusi yang terbaik dalam kasus yang kami angkat pada malam hari ini, yaitu anak mami. Biarlah pada malam hari ini kami belajar untuk lebih mandiri, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan kami juga
Tuhan tolong dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye. Tuhan berkati. Salam IT, salam AI Forget.